Oke ya, kita hari ini akan membahas tentang kesebangunan dan juga kekongruenan. Hari ini kita akan mempelajari tentang kesebangunan dan contohnya, kesebangunan pada segitiga dan segi empat, kekongruenan dan contohnya, kekongruenan pada segitiga ya. Kenapa di banyak banget kesebangunan pada segitiga dan segi empat ya? Karena kalau kesebangunan dan segitiga dan pada bangun yang memiliki sisinya lebih dari tiga itu atau dua sisi itu bakal lebih gampang untuk menemukan panjang pembuktian untuk apakah bangun itu sebangun atau tidak ya. Oke, lanjut sebangunan. Nah, contoh benda-benda yang sebangun ini adalah seperti gini ya, tuh maket bangunan dengan bangunan aslinya. Tuh, kita lihat dulu contoh benda-benda yang sebangun nih. Kita lihat nih, krim pelembab, foto produk dan fotonya, produk aslinya, ini fotonya. Apakah ini sebangun nggak? Nah, sebangun itu apa sih? Kita bahas di materi ini ya. Benda-benda yang sebangun memiliki bentuk yang sama, namun ukurannya belum sama. Panjang ukuran-ukuran yang bersesuaian pada dua buah objek sebangun itu memiliki rasio atau perbandingan yang tetap sama. Simbol kesebangunan ini adalah gini ya. Nah, set melengkung. Contoh. Nah, kesebangunan pada bangun datar itu syaratnya ada dua. Yang pertama adalah sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang tetap, dan sudutnya harus memiliki besaran sudut yang sama. Tetap. Sudut yang besarnya sama, tetapi perbandingan sisi-sisinya itu adalah harus tetap atau sama. Contoh. Tentukan sisi-sisi yang belum diketahui jika ketiga persegi panjang di bawah ini sebangun. Ya. Nah, 15, 10, 2X, P27. Nah, kita bahas. Nah, kita bahas ya. Rasionya, perbandingan ini dengan ini tuh harus sama. Berarti 3:2. Ya. Panjangnya 3, lebarnya 2. 3:2. 3:2 sama dengan X banding 2. Berarti X-nya kita kali silang. X-nya 3. Nah, karena di perbandingannya 3:2 nih, kita bahas di sini aja nih. Nah, benar diketahui X per 15 sama dengan 2:10 ya. X sama dengan 2 kali 15 per 10 sama dengan 3. Lanjut. Gunakan konsep rasio untuk mencari panjang sisi yang ini ya. P per 10 sama dengan 27 per 15. Kali silang. P sama dengan 27 kali 10 bagi 15. P-nya sama dengan 18. Nah, kesebangunan pada segitiga itu juga sama berlaku. Temukan sisi yang belum diketahui jika dua segitiga ini belum sebangun. Nah, sisi yang diketahuinya adalah sebelah sini ya. Gampang aja. Ini harus sebati kalau udah sebangun, perbandingannya berapa dengan 10 itu adalah 3:5 ya. 3:5 kita bahas di sini. Nah, X per 5 sama dengan 10:6. Maka X sama dengan 10 kali 5 dibagi 6. Maka X-nya adalah 50/6 sama dengan 25/3 atau 8,33.
Nah, untuk mengetahui X, kalau kita ketahui nilai Y, nih. Y per 8 sama dengan 10 per 6. Y kali silang, Y sama dengan 10 kali 8 bagi 6 sama dengan Y 80 per 6 sama dengan 40 per 3. Atau sama dengan berapa? Sama dengan 13,33. Nah, kesebangan dan kesebat segitiga ini sebuah garis pada segitiga sembarang jika ditarik sejajar dengan salah satu sisi, maka akan membentuk segitiga yang sebangun. Nah, contoh. Segitiga ADE ini akan sebangun dengan segitiga kita gabungkan. Karena ini di sini ada titik E ya. D ya, jadi D itu adalah ABC sedikit terbangun dengan segitiga ADE. Nah, pada segitiga siku-siku ini jika ditarik garis tinggi dari sudut siku-siku, maka akan membentuk 3 buah segitiga yang sebangun, ya. Nah, berlaku persamaan pada kondisi seperti begini. AD kuadrat sama dengan CD kali BDB, AC kuadrat sama dengan ACD kali CB, CD kali CB, AB kuadrat sama dengan BD kali BC. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi kepada materi selanjutnya adalah kekongruenan ya. Lanjut. Nah, contoh-contoh yang benda kongruen, ada batu bata, ada sarang lebah ya. Kita lihat, nah, ukuran dan bentuknya sama ya. Ukurannya sama, bentuknya sama ya. Nah, apa sih itu kongruen nih? Nuh, ada ubilan lantai satu secangkir tuh. Kelihatan nggak? Nah, apa sih itu kongruen ya? Kita bahas di sini. Kongruen adalah benda-benda yang memiliki bentuk dan ukuran yang identik atau sama. Panjang ukuran-ukuran yang bersesuaian pada dua buah objek yang kongruen itu adalah sama persis. Simbol kongruennya adalah sama dengan. Nah, sama dengan biasanya ya, kongruen mah sama dengan. Contoh nih, syarat-syaratnya adalah ini kongruen. Sama sisi-sisi yang bersesuaian itu harus panjangnya yang sama persis atau sama panjang, dan sudut-sudut yang bersesuaian itu memiliki besaran yang sama. Nah, kita dapat mengidentifikasi ini kepada komponen untuk segitiga. Nah, jika salah satu dari tiga pilihan itu memiliki ukuran yang sama, yaitu ketiga sisinya yang sama panjang, besar sudutnya besar satu sudut dan kedua sisi yang besar satu sudut dan kedua sisi yang mengapitnya sama dua sudut dan satu sisi. Nah, kita bahas satu-satu. Kita kan udah ini ya, ketiga sisinya bersesuaian ya. Nah, kedua sisi yang di samping kongruen karena segitiga, karena ketiga sisi yang bersesuaian itu adalah sama panjang ya, tuh udah kelihatan cirinya. Terus kedua segitiga di samping kongruen karena besar satu sudut yang bersesuaian dan kedua sisinya yang mengapit berukuran sama panjang. Jadi salah satu sudutnya besarnya sama dan sisi yang mengapit atau mengapit sudut tersebut itu sama besar panjangnya. Terus, nah jika diketahui kedua di segitiga di sana itu adalah sama atau kongruen jika besar dua sudut itu sama besarnya dan salah satu sisinya sama panjang. Oke? Sekian ya. Terima kasih. Ada yang mau tanyakan? Boleh banget ditulis saja di kolom komentar. Oke, bye. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya.